Namaskar. Good morning all of my students. Welcome back. How are you today? Hopefully you always in good condition and healthy. Don't forget to wash your hands regularly after doing some activity. And please practice a healthy lifestyle, okay? Oke, anak-anak semua, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Membahas tentang hak dan kewajiban, tentunya pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak harus dilaksanakan dengan seimbang ya anak-anak untuk tetap menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat anak-anak. Selamat belajar. Do you think the environment is important? What are the benefits of environment for you? Nah, kalian harus bisa pahami pertanyaan tadi. Setelah itu, baru kita bisa lanjut. Ayo diingat-ingat dulu ya anak-anak, seberapa pentingkah lingkungan sekitar kalian? Dan apa saja manfaat yang sudah kamu dapatkan dari lingkungan yang ada di sekitarmu? Sepertinya beberapa di antara kalian pasti sudah ada yang paham dan ada juga yang menyadari bahwa lingkungan sangatlah penting bagi kehidupan kita. Selain sebagai tempat tinggal kita, lingkungan juga memberikan banyak manfaat bagi hidup kita. Manfaatnya dapat kalian amati seperti misalnya kalian dapat menghirup udara yang bersih dan merasakan udara yang sejuk dan segar, sehingga sistem pernafasan tetap terjaga. Dapat hidup sehat tanpa polusi, memakan sayuran dan ikan yang bersih dan tidak tercemar tentunya oleh bahan kimia. Kemudian kayu-kayu untuk bahan bangunan serta manfaat-manfaat lainnya. Nah, sudah ingat kembali kan beberapa manfaat atau hak yang bisa kalian peroleh dari pemanfaatan lingkungan? Untuk itu, sudah kewajiban kita untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita agar tetap dapat menikmati manfaat-manfaat tersebut. Mari kita cari tahu tentang apa saja hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Seperti yang sudah kalian sering amati, bahwa kewajiban melestarikan lingkungan sangat penting untuk dilakukan. Kita bahas terlebih dahulu ya tentang kewajiban menjaga lingkungan. Membahas tentang lingkungan, biasanya kalian tidak akan asing lagi jika mendengar bahwa lingkungan yang dimaksud adalah berupa tanah, air, dan udara, yang tentunya masing-masing memberikan manfaat besar demi kelangsungan hidup kita. Ayo kita mulai dari tanah ya. Untuk menjaga tanah tetap bersih dan tetap dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari, kewajiban yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini ada gerakan untuk memilah sampah ya anak-anak. Pernah kan kalian mengamati ada tong sampah yang berwarna-warni? Masing-masing tong sampah sudah ada petunjuknya, yakni warna hijau untuk sampah organik seperti daun, sisa makanan, dan bahan alami lainnya.
warna kuning untuk sampah anorganik seperti pecahan kaca dan plastik, dan warna merah untuk jenis sampah metal seperti besi, baja, seng, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2, tidak menimbun sampah plastik. Nah, dengan menimbun sampah plastik bukan berarti tugas kalian selesai dalam menangani sampah, tapi justru akan memperparah kerusakan tanah karena plastik merupakan sampah yang sulit terurai dalam tanah. Loh, Miss, plastik masih bisa terurai kan? Jadi boleh dong ditanam sekali-sekali. Nah, pertanyaan seperti ini. Coba deh kalian berpikir. Nah, kalau hal ini kalian lakukan, tentu saja ketika plastik yang pada akhirnya berhasil terurai di dalam tanah, bahan kimia yang terkandung dalam plastik akan membuat tanah menjadi tercemar, sehingga terjadilah polusi tanah. Ini tentu saja akan mencemari zat hara dalam tanah. Sudah mengerti kan? Oke, kegiatan yang ketiga yaitu melakukan reboisasi. Ya, kegiatan ini tidak asing lagi ya di telinga kalian anak-anak. Reboisasi wajib kita lakukan secara berkala, baik dalam ruang lingkup yang berskala kecil ataupun berskala besar. Pelaksanaan reboisasi terkait dengan pelestarian tanah memberikan manfaat, yakni dapat mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang turun secara berturut-turut. Kemudian dapat juga membuat tanah tetap kokoh sehingga resiko bencana tanah longsor bisa dihindari, serta dapat menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Banyak sekali ya manfaat reboisasi anak-anak. Mari kita lanjutkan ke gambar nomor 4, yakni melakukan kegiatan tebang pilih tanam. Oke, di antara kalian pasti pernah mendengar nama kegiatan ini ya. Kegiatan ini juga bermanfaat untuk menjaga kelestarian tanah, yaitu lebih tepatnya dapat menjaga kesuburan tanah dengan memberikan masa pemulihan terhadap kondisi tanah setelah ditanami tumbuh-tumbuhan. Jadi, tanah juga perlu istirahat ya anak-anak. Setelah masa tanam dan masa panen, tanah diberikan masa pemulihan, yakni tidak ditanami apapun. Next, untuk masa tanam berikutnya, tanah tetap dalam kondisi fit. Oke, kita lanjut ke gambar nomor 5, yaitu tidak membuang limbah pabrik sembarangan, terutama limbah cair ya. Limbah jenis ini paling cepat terserap ke dalam tanah karena bentuknya yang cair. Terserapnya limbah cair ke dalam tanah akan menyebabkan terganggunya zat hara dalam tanah sehingga dapat terkontaminasi. Hal ini menyebabkan zat hara yang ada tidak dapat menjadi asupan yang baik untuk tumbuh-tumbuhan. Dan tentu saja tumbuhan akan tumbuh tidak sempurna ya. Lanjut kita ke gambar nomor 6, yaitu tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Nah, di antara kalian pasti pernah mendengar ya tentang istilah pestisida. Pestisida ini digunakan untuk membunuh hama atau gulma yang sering menyerang tumbuh-tumbuhan. Nah, penggunaan pestisida menyebabkan pencemaran tanah, dapat mengakibatkan penurunan kualitas tanah, dan juga bisa mematikan mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang justru bertugas untuk menjaga kesuburan tanah. Wah, bahaya juga ya penggunaan pestisida secara berlebihan. Jadi, maksud hati menggunakan pestisida untuk membunuh hama atau gulma, tapi kalau berlebihan justru dapat merusak kualitas tanah.
yang tentu saja membuat tumbuhan yang kita tanam menjadi tidak bisa tumbuh dengan baik. Oke anak-anak, bagaimana untuk pembahasan topik tanah? Sudah ada yang paham ya tentunya? Mari kita lanjutkan ke topik tentang air. Air yang bersih diperlukan oleh seluruh makhluk hidup untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Kelestarian air bersih dapat terjaga apabila kita selalu melaksanakan kewajiban dengan menerapkan perilaku yang tidak mencemari air. Oke, mari kita cari tahu apa saja kewajiban yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian air bersih. Oke, kewajiban yang pertama yaitu tidak membuang sampah ke perairan seperti sungai, danau, dan laut. Dengan tidak membuang sampah ke perairan, kita dapat menjaga kelestarian air bersih. Karena apabila kalian membuang sampah ke perairan, maka dapat terjadi pencemaran atau polusi air. Terjadi polusi air yakni ketika zat-zat berbahaya atau bahan kimia atau mikroorganisme mencemari aliran sungai, danau, lautan, atau badan air lainnya. Akan mengakibatkan juga menurunnya kualitas air dan menjadi beracun bagi manusia dan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu tidak membuang limbah cair sisa produksi ke perairan. Seperti halnya pada penjelasan untuk gambar nomor 1, selain membuang sampah, membuang limbah cair dari sisa produksi merupakan perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya pencemaran air. Sehingga tentu saja kebersihan air menjadi terganggu. Selain itu juga, pencemaran air menyebabkan rusaknya ekosistem air, sehingga tidak jarang ikan-ikan yang biasa hidup di air banyak yang mati. Jadi, lama-kelamaan jelas akan terjadi kelangkaan air bersih dan juga kelangkaan ikan. Kewajiban nomor 3 yaitu tidak melakukan penebangan pohon secara liar atau illegal logging. Dengan tidak melakukan illegal logging, kalian sudah menjaga keberadaan air dalam tanah dengan baik. Dan tentu saja, kalian dan makhluk hidup lainnya bisa menikmati keberadaan air. Oh iya, tahukah kalian anak-anak? Pepohonan yang ada di lingkungan sekitar kita sebenarnya berfungsi sebagai penahan air. Ia tidak akan dapat memenuhi fungsinya jika dilakukan penebangan. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah tidak dapat diserap dan disimpan di dalam tanah karena tidak adanya akar pohon. Dampak dari peristiwa ini adalah kekeringan, karena tidak adanya air yang dapat disimpan di dalam tanah. Begitu anak-anak. Oke, kita lanjut ke gambar nomor 4, yaitu perilaku menghemat penggunaan air. Nah, ini tentu saja sudah sering kalian lakukan, bukan? Menghemat penggunaan air merupakan perilaku menjaga ketersediaan air di bumi. Dan kalian tentu telah mempelajari materi ini ya pada semester lalu. Apa saja kira-kira yang bisa dilakukan untuk menghemat air? Oke, kita mulai dari yang pertama. Tidak membuang sampah ke sungai atau selokan rumah. Gunakan air secukupnya. Jadi dalam artian jangan membuang-buang atau menghambur-hamburkan air bersih ya. Kemudian yang ketiga, memastikan keran air tertutup rapat setelah digunakan. Kemudian nomor 4, gunakan selang dalam menyiram tanaman agar dapat mengatur jumlah air yang dibutuhkan. Jadi,
kalian tidak menggunakan air atau membuang air ya anak-anak. Kemudian yang terakhir, menggunakan mesin cuci yang ramah air. Nah, jadi kalau menggunakan mesin cuci, itu kalian bisa kontrol ya, berapa banyak jumlah air yang bisa kalian pakai dalam sekali mencuci. Begitu anak-anak. Oke, gimana? Masih semangat? Kita lanjut ya untuk ke topik udara. Jadi beberapa kewajiban yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kebersihan udara. Yuk kita simak. Oke, kewajiban yang pertama yaitu lebih memilih menggunakan sepeda gayung untuk menempuh jarak dekat dan angkutan umum untuk menempuh jarak jauh. Misalnya, jika kalian ingin menempuh jarak atau ke tempat yang berada lintas kabupaten atau lintas kota. Nah, dengan menggunakan sepeda gayung, tentu saja kalian sudah membantu menjaga kebersihan udara di lingkungan sekitar. Karena apa? Jika menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi, tentu saja asap kendaraan akan memenuhi udara. Coba kalian bayangkan, jika semua orang melakukan hal tersebut, tentu saja polusi udara pun tidak dapat kita hindari. Nah, tapi bukan berarti kalian tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi ya anak-anak. Intinya, kalian bisa memprioritaskan kegiatan keluar rumah mana yang sekiranya tidak bisa didukung oleh transportasi sepeda gayung ataupun angkutan umum. Gitu. Lalu gambar yang kedua, mengurangi pembukaan daerah pabrik terutama yang berada di daerah pemukiman penduduk. Nah, dengan mengurangi pembukaan daerah pabrik, itu merupakan hal yang paling bijaksana untuk menjaga kebersihan udara. Karena apa? Asap-asap pabrik dari sisa produksi menyebabkan udara terkontaminasi atau tercampur dengan gas-gas kimia yang jika kita hirup terus-menerus akan menyebabkan gangguan sistem pernafasan kita. Wow, banyak ya yang bisa menyebabkan penyakit yang dapat mengganggu sistem pernafasan kita. Hati-hati ya anak-anak. Kemudian nomor 3, menanam pohon di lingkungan sekitar untuk menjaga ketersediaan oksigen yang cukup. Nah, ini paling kecil ya, kegiatan yang bisa kalian lakukan. Nah, kegiatan ini bermanfaat memperbaiki kualitas udara melalui proses fotosintesis yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, ini pelajaran IPA deh ya anak-anak. Jadi, yang kalian keluarkan itu adalah karbon dioksida, kemudian tumbuhan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Jadi, itu membuat suhu udara di sekitar kita menjadi turun. Jadi kita bisa merasakan udara yang sejuk ya. Nah, dalam kondisi lingkungan yang polutif, itu artinya lingkungan yang banyak polusi udara, maka tak ada alasan untuk tidak menanam pohon. Semakin banyak pohon yang ditanam, maka semakin nyaman lingkungan kita dan semakin bersih udara dari polusi-polusi. Begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar nomor 4. Lebih memilih menggunakan mode transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Nah, seperti pada penjelasan Miss tadi, bahwa mobil atau kendaraan motor pribadi itu kebanyakan menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Pembuatan bensin saja misalnya, membutuhkan pembakaran batu bara dan minyak yang menyebabkan peningkatan gas beracun, yang merupakan itu salah satu 6 penyebab utama polusi udara. Wah, mengerikan ya. Meskipun tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan penggunaan kendaraan pribadi, nah, cobalah
menggunakan yang lebih efektif. Misalnya, kalian bisa memilih kendaraan umum seperti bus angkutan umum ataupun kereta listrik. Nah, anak-anak semua, kalian sudah mengetahui beberapa kewajiban yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan. Jadi ayo, sekarang kita waktunya membahas tentang beberapa hak yang bisa kalian peroleh apabila kalian sudah menjaga lingkungan. Oke? Yuk, choose! Oke anak-anak, berikut ini beberapa hak yang bisa kalian nikmati apabila telah melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan, tentunya dengan bertanggung jawab ya. Yaitu yang pertama, kita dapat menikmati lingkungan yang bersih dan asri, tentunya bebas dari sampah. Lalu yang kedua, kalian dapat menggunakan kayu-kayu sebagai bahan bangunan ataupun membuat perabotan rumah tangga. Ingat ya, kita harus menggunakannya sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menggunakan tanaman untuk bahan makanan. Nah, ini yang sering mendukung program 4 sehat kalian ya anak-anak, yakni mengkonsumsi sayuran yang bersih dan sehat. Karena sayuran yang bersih dan sehat otomatis sudah full ya vitaminnya. Lalu yang nomor 4, menggunakan air bersih untuk minum, mandi, dan juga mencuci. Jadi selain itu juga kalian bisa menggunakan air untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar kalian. Ingat ya, gunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang nomor 5, menggunakan tanaman sebagai bahan untuk membuat obat-obatan. Kemudian yang nomor 6, menghirup udara yang segar dan tentunya bebas dari polusi. Berikutnya yaitu mengambil barang tambang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tentunya tidak mengeksploitasi secara berlebihan ya. Dan yang ke-8, menggunakan daerah perairan sebagai sarana transportasi. Nah, ini misalnya jika kalian ingin bepergian lintas pulau, kalian bisa menggunakan mode transportasi air. Seperti misalnya menggunakan perahu bot ataupun kapal feri. Tentu saja di antara kalian pasti sudah pernah mencoba kan? Oke, the last, yakni menggunakan lingkungan sebagai sumber energi listrik. Nah, seperti yang kalian ketahui dan sudah kalian pelajari dalam pembelajaran IPA, sumber energi alternatif berasal dari lingkungan sekitar kita. Sumber energi alternatif yakni air, udara, dan juga sinar matahari. Kalian bisa gunakan sumber energi tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti contohnya, memanfaatkan energi angin dan air laut sebagai sumber utama pembangkit listrik, serta dapat juga memanfaatkan sinar matahari untuk pembangkit listrik tenaga surya. Dan tentu saja ya, dalam menjalani kehidupan kita tidak bisa lepas lagi dari penggunaan arus listrik ya. Oke anak-anak, sekarang kita khusus akan membahas tentang kewajiban kalian terhadap sumber energi. Tentu saja seperti yang sudah kalian ketahui bahwa sumber energi memberikan banyak manfaat bagi kita. Berikut silakan disimak ya. Kewajiban apa saja yang bisa kalian lakukan terhadap kelestarian sumber energi? Berikut Miss Yogi sajikan beberapa kewajiban yang bisa kalian lakukan. Silakan disimak.
Oke anak-anak, itu tadi materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya untuk membantu kalian mengingat setiap poin-poin materi pelajaran, berikut rangkuman dari materi kita hari ini. Silakan disimak. Oke, sekian materi kita hari ini. Nah, untuk mengukur penguasaan kalian terhadap materi kita hari ini, waktunya kalian mengerjakan exercise. Selamat mengerjakan. Oke, finish. Sekian materi belajar kalian hari ini ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.